Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjada, wajada, I want, I can. Aku mau, aku bisa, insya Allah. Baik, sebelum kita mulai belajar bahasa Arab untuk kelas 9, silakan berdoa terlebih dahulu masing-masing. Baik, pada video ini kita akan belajar mengenai fi'il amri. Nah, yang sudah ada buku LKS, silakan dibuka pada halaman 42. Nah, di sini ada materi mengenai ismul mausul dan fi'il amri. Yang akan kita bahas itu mengenai fi'il amri. Baik. Terlebih dahulu kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan fi'il amri atau ta'rif. Fi'il amri adalah fi'il yang menunjukkan adanya perintah yang diminta oleh pembaca atau mutakalim terhadap orang yang diajak bicara atau mukhatab. Jadi secara singkatnya fi'il amri adalah kata kerja perintah. Jadi apabila kita ingin memerintah seseorang dengan menggunakan bahasa Arab, maka gunakanlah fi'il amri. Nah, adapun untuk membentuk fi'il amri, nah, kita harus mengetahui langkah-langkahnya. Di antaranya di sini ada A, B, C, D ini maksudnya. Jadi ada 4 langkah. Yang pertama, menghilangkan huruf mudhorahnya. Huruf mudhorah di sini ada 4, alif, nun, ya, dan ta. Nah, haraf mudhorah ini salah satunya ada pada fi'il mudhori. Jadi fi'il amri ini dibentuk dari fi'il mudhori. Nah, seperti ini fi'il mudhari yang sudah ditulis. Nah, di sini ada nasoro, yansuru. Nah, yansuru ini adalah termasuk fi'il mudhari. Nah, seperti yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansurna. Sampai sini. Ya, ini termasuk fi'il mudhari. Nah, ini diambil dari fi'il mudhari pada bab pertama yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian ada lagi di sini doroba yadribu. Nah, yadribu di sini termasuk ke dalam fi'il mudhari. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna. Sampai adribu, nadribu. Ada lagi di sini. Seperti fataha yaftahu yang artinya membuka. Nah, ini yaftahu adalah fi'il mudhari. Kemudian tasrifnya yaitu yaftahu, yaftahani, yaftahuna, taftahu, taftahani, yaftahna, sampai aftahu, naftahu. Baik, di sini kita akan memahami mana yang dimaksud dengan haraf mudhorah tadi. Haraf mudhorah itu ada 4, alif, nun, ya, dan ta. Nah, ini maksud dengan haraf mudhorah itu adalah ya yang ini. Kemudian di sini ada ya dan nun. Jadi untuk membentuk fi'il mudhari kita harus buang dulu haraf mudhorah. Baik. Di sini Bapak akan kasih lingkaran dan silang. Yang artinya ini harap ini harus dibuang dulu ya. Termasuk ini. Ya. Dibuang dulu, nunnya juga dibuang dulu. Nah, ini. Kemudian nun ini dibuang. Nah, di sini ada ta dibuang. Ta ini juga dibuang. Ini dibuang. Nah, untuk ini ya, di sini adalah domirnya itu huna. Huwa yansuru, huma yansuroni, hum yansuruna, hiya tansuru, huma tansuroni, hunna yansurna. Nah, untuk domir huna dan antuna, nah ini jama mu'anas ghaibah ini tidak dihilangkan nunnya, disyad ya, dikecualikan, dan termasuk ini juga tidak dihilangkan. Hanya untuk domir huwa, huma, hum, kemudian hiya,
huma, huna. Nah, untuk huna, nun yang terakhirnya ini tidak dihilangkan. Nah, termasuk ini juga harap mudharo juga ini harus dihilangkan. Alif ini, kalau ini tidak. Nah, nun ini dihilangkan. Nah, jadi kita semua harus mengetahui mana harap mudharo dan harap asalnya. Kalau harap asalnya itu ada 3, nun, shad, dan ro, ya. Kalau ini apa? Kalau ini alif tanda musanna. Kalau ini wawu tanda jama, ya. Ini alif juga tanda jama. Nun di sini juga nun tanda jama. Jadi ada alif mudhoroah. Nah, seperti ini. Kalau ini alif mudhoroah, ini dihilangkan. Nah, kalau untuk nun musanna, ciri yang berarti muannas, bukan muannas, musanna ya, yang artinya 2, nah ini tidak dihilangkan. Nah, sama ini juga ya dihilangkan. Silakan kalian buat sendiri masing-masing di rumah. Nah, jadi itu pendeknya. Jadi yang pertama harap mudhoroahnya yang di awal dan di akhir ini harus dihilangkan. Kemudian yang keduanya yaitu jika huruf pertama setelah huruf mudhoroah nya sukun, maka harus ditambah hamzah wasol di awalnya. Jika huruf pertama setelah huruf mudhoroahnya berharokat hidup, maka tidak ditambah hamzah wasolnya. Baik, Bapak singkat saja yang akan kita bahas itu mengenai ditambah hamzah wasol. Langkah yang kedua, ditambah hamzah wasol. Baik, di sini sudah Bapak tulis ya. Nah, jadi tadi ini setelah dihilangkan ya, maka tulisannya menjadi nun, shad, dan ro. Yang tinggal nun, shad, dan ro. Nah, bukan ini nih. Ditambah hamzah wasol. Nah, baik. Nah, baik, langkah selanjutnya itu ditambahkan hamzah wasol. Baik, Bapak ulangi lagi dari sini. Untuk fi'il amr yang dipakai adalah dari tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina, tansuroni, tansurna, ansuru, dan ansuru. Kenapa? Karena ini domir mukhatab ya. Nah, untuk ini tidak dipakai, maaf, ini tidak dipakai, dan ini juga tidak dipakai. Jadi untuk domir ghaib yang dari huwa, huma, hum, hiya, huma, huna ini tidak dipakai, dan ini domir mutakalim juga fi'il mudhari yang mempunyai domir mutakalim tidak dipakai. Jadi yang dipakai adalah untuk mukhatab. Tansuru artinya kamu menolong, kamu laki-laki menolong. Nah, ini taknya dihilangkan. Ini tak dihilangkan dan nunya juga dihilangkan. Kemudian tak ini dihilangkan, nun ini dihilangkan, tak ini dihilangkan. Nah, ini dihilangkan, ianya tidak. Kemudian tak ini dihilangkan, nunnya dihilangkan, tak ini dihilangkan. Nah, nun ini tidak. Ya, khusus untuk domir muannas jama ghaibah ya, bukan ghaibah, ini domirnya antuna di sini. Nah, ini domirnya antuna. Nah, ini tidak dihilangkan nunnya karena ini nun tanda jama. Baik, setelah dihilangkan maka tulisannya seperti ini: ansuru, ansuro, ansuru, ansuri, ansuro, ansurna. Nah, ini jadi untuk langkah selanjutnya itu ditambahkan hamzah wasal apabila di sini memiliki tanda sukun. Nah, ini semuanya bertanda sukun semua ya. Semuanya bertanda sukun pada huruf awal setelah harap mudhoroah bertanda sukun, maka ditambahkan hamzah wasal, tambahkan hamzah wasal di sini. Nah, hamzah wasal atau alif lah ya. Nah, semuanya tambahkan wasal. Nah, termasuk ini juga tambahkan hamzah wasal.
Nah, baik. Setelah ditambahkan hamzah wasal semuanya ya, ini yang Bapak tulis hanya beberapa saja. Maka langkah selanjutnya yaitu harokat hamzah wasal tersebut melihat pada harokat ain fi'il mudhari'nya. Jika harokat ain fi'il mudhari'nya fathah atau kasroh, maka harokat hamzah wasal tersebut adalah kasroh. Jika harokat ain fi'il mudhari'nya doma, maka harokat hamzah wasal tersebut adalah doma. Baik, ya, kita harus mengenal mana fi'il fa fi'il mudhari, ain fi'il mudhari, dan lam fi'il mudhari. Baik, yang termasuk fa fi'il mudhari itu adalah nun. Nah, ini ain fi'il mudhari, ini lam fi'il mudhari, huruf. Di dalam fi'il ini terdapat fa fi'il mudhari, ini ain fi'il mudhari, dan ini lam fi'il mudhari. Nah, jadi apabila di sini ain huruf pada ain fi'il mudhari'nya berharokat kasroh atau fathah. Nah, ini berharokat kasroh atau fathah. Ini fa fi'il mudhari, ain fi'il mudhari, lam fi'il mudhari, fa fi'il mudhari, ain fi'il mudhari, lam fi'il mudhari. Nah, apabila harokat pada huruf ain fi'il mudhari'nya berharokat kasroh, nah ini kasroh, apabila di tengah-tengahnya ini fathah dan kasroh, maka di sini harus ditambah harokat kasroh ya, jadi idribu. Ini juga sama, iftahu, iftaha, idriba. Nah, ini juga kalau ditulis jadi idribu ya. Nah, kalau ini tidak, kalau ini harokat pada huruf ain fi'il mudhari'nya doma, maka di sini kasih harokat doma, jadi unsuru, unsuru, unsuro. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini nih. Nah, di sini tinggal tambahkan harokat idribu, idriba, idribu, idriba, idribna. Nah, untuk di sini nanti tinggal tambahkan alif ya, khusus untuk domir hum ya, antum, apa antum. Nah, kemudian ini menjadi iftahu, iftaha, iftahu, tambahkan alif di sini, iftahi, iftaha, dan iftahna. Nah, kalau ini yang di tengahnya atau harokat pada ain fi'il mudhari'nya doma, nah di sini tambahkan menggunakan harokat doma, unsuru, unsuro, unsuru, unsuri, unsuro, dan unsurna. Nah, ini tambahkan alif. Nah, begitu ya. Jadi ada yang ditambah harokat kasroh hamzah wasalnya, ada yang ditambahkan harokat doma ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu disukunkan huruf terakhir atau dijazmkan. Disukunkan huruf terakhir atau dijazmkan. Baik, langkah terakhir nah ini ya. Nah, ini langkah terakhir. Tinggal disukunkan harakat huruf terakhirnya, unsur. Awalnya tadi unsuru, unsuru. Nah, ini awalnya unsuru. Nah, di sini diganti menjadi sukun, jadi unsur. Kalau ini sudah sukun ini ya, jadi tidak pakai sukun lagi. Jadi kalau alif nggak usah tambah sukun lagi. Kalau ini unsuru, wawunya tinggal tambah sukun. Unsuri, ya nya sudah sukun. Unsuro, ini alifnya sudah sukun. Kemudian unsurna. Setelah itu ada idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna, iftah, iftaha, iftahu, iftahi, dan iftaha, dan iftahna. Baik, langkah terakhir sudah ya. Lumayan kalau ada yang pusing-pusing karena ini apabila untuk pemula memang sulit ya, tapi kalau kita sungguh-sungguh maka pasti kita akan bisa. Baik, minum kopi dulu. Nah, baik, sekarang kita akan mencoba
tamrinat ya, latihan. Kita membuat sebuah fi'il amr dari fi'il mudhari. Bapak ambil contoh dari tadhhabu. Tadhhabu. Baik, langkah pertama tadi itu dihilangkan harap mudhari'nya. Langkah pertama hilangkan harap mudhari'nya. Jadi tulisannya seperti ini kan. Nah, tulisnya seperti ini. Kemudian tambahkan hamzah wasol. Nah, ini hamzah wasol. Nah, di sini karena harakat pada ain fiilnya adalah fathah, ya. Ini fa fiil, ain fiil, lam fiil. Jadi kalau ada harakat di tengahnya fathah, maka di sini harus kasroh, maaf ya. Jadi idhibu. Langkah terakhir disukunkan harakat huruf akhirnya begitu, jadi idhab. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kasih contoh lagi, contoh seperti tadhabina ya. Kalau tadi tadhabu, ini sekarang tadhabina. Tadhabina, tadhabina. Langkah pertama hilangkan huruf mudhari'ahnya ta dan nun. Jadi tulisannya zahabi, azhabi. Nah, langkah kedua tambahkan hamzah wasolnya. Kemudian kasih harokat. Di sini karena fathah maka harokatnya kasroh. Jadi idhabi. Nah, di sini sudah harokatnya sukun. Sudah selesai. Begitu ya. Silakan, selamat mencoba dan mengerjakan.